Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Franciscus Angelinus Delo dengan NIM 1806020082. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang turbin uap. Jadi yang pertama, turbin uap. Pembangkit listrik termal berbasis nuklir dan batu bara, keduanya menghasilkan hampir setengah dari listrik di dunia. Steam turbin layaknya jantung dari pembangkit tersebut yang mengubah energi panas dari steam menjadi energi mekanik. Turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan roda gigi direduksi dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan. Prinsip kerja pada bagian dalam steam turbin. Untuk memahami prinsip kerja dari steam turbin, amatilah salah satu dari blade-nya. Terlihat bahwa blade pada steam turbin memiliki bentuk airfoil. Ketika fluida mengalir kencang melewati bentuk airfoil ini, akan membuat perbedaan tekanan yang kemudian akan membuat gaya gerak atau angkat pada blade. Gaya angkat tersebut akan memutar turbin. Singkatnya, energi dari fluida ditransfer ke energi mekanik pada rotor. Untuk memahami prinsip kerja dari steam turbin ini, pahami terlebih dahulu sifat dari fluida dengan benar. Fluida mempunyai 3 macam bentuk energi, yaitu kecepatan atau energi kinetik, pressure, dan temperatur. Karena blade menerima energi dari fluida, ketiga energi tersebut menurun. Jet kecepatan rendah tidak akan menghasilkan gaya angkat yang efektif. Untuk menaikkan kecepatannya, fluida dilewatkan pada stator. Stator-stator ini merupakan bagian yang tidak bergerak dan melekat pada casing turbin. Terlihat bahwa bagian aliran atau flow area mengecil sepanjang stator dan kecepatan pun akan meningkat. Singkatnya, stator bertindak seperti nozzle. Karena energi kinetik kecepatan jet meningkat pada stator, energi kinetik pun meningkat selama tidak ada transfer energi bersih pada fluida di bagian stator. Tekanan jet harusnya menurun untuk mempertahankan energi total tetap stabil. Turbin impuls dan reaksi. Turbin uap diklasifikasikan menjadi dua jenis turbin utama, yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Yang pertama, impuls turbin. Turbin impuls terdiri dari casing, nozzle, runner, dan blades. Nozzle berfungsi untuk mengalirkan dan memandu steam dan kecepatan yang sesuai dengan kecepatan alirannya. Uap bertekanan tinggi keluar dari nozzle. Uap sepenuhnya diubah menjadi energi kinetik. Di sini kecepatan uap sepenuhnya mengalir dengan kecepatan tinggi melalui nozzle. Ini disebut jet. Jet kecepatan tinggi dibelokkan ke bilah turbin dan membuat bilah turbin berputar. Poros pada turbin juga terhubung dengan generator, sehingga generator berputar
dan menghasilkan listrik. Turbin D'Laval. Turbin uap D'Laval adalah turbin uap yang bekerja dengan prinsip impuls, aksi dengan aliran aksial, satu tingkat tekanan, dan satu tingkat kecepatan. Turbin uap ini memiliki satu susunan sudu gerak sehingga seluruh dropping energi atau energi jatuh potensial uap akan dikonversikan oleh sudu-sudu gerak. Putaran yang dihasilkan turbin uap ini sangat besar dan daya yang dihasilkan maksimum 1500 kW, sehingga turbin ini biasanya digunakan untuk kapasitas generator yang kecil. Keuntungan dan kerugian turbin D'Laval. Keuntungan turbin ini adalah konstruksinya yang sederhana, sehingga ongkos pembuatannya murah, serta perakitannya pun mudah. Kerugian utama dari turbin uap ini adalah kapasitasnya yang kecil, efisiensi yang rendah, dan putarannya yang terlalu tinggi, sehingga memerlukan transmisi roda gigi untuk mendapatkan putaran yang dibutuhkan untuk menggerakkan generator listrik. Berikut turbin uap Joule atau Rateau. Turbin uap Joule atau Rateau bekerja dengan prinsip impuls, aksi dengan sistem tekanan bertingkat. Tekanan uap turun secara bertahap di dalam baris sudu tetap saja, sedangkan di dalam baris sudu gerak tidak terjadi penurunan tekanan. Daya yang dihasilkan adalah daya yang besar pada putaran rendah, sehingga turbin uap ini cocok dipakai sebagai penggerak daya generator yang besar. Keuntungan turbin ini adalah efisiensi yang tinggi, tetapi biaya konstruksinya yang mahal. Dengan demikian, konstruksinya lebih rumit dan turbin uap satu tingkat tekanan. Berikut gambar turbin Rateau. Keterangan gambar. Yang pertama ada poros, yang kedua cakram, dan yang ketiga baris pertama sudu gerak, yang keempat nozzle, yang kelima stator, yang keenam baris kedua sudu gerak, yang ketujuh sudu pengarah. Berikut turbin Curtis. Turbin uap Curtis adalah turbin yang bekerja dengan prinsip impuls, aksi dengan aliran aksial, sistem tingkat tekanan tunggal, dan lebih dari satu tingkat kecepatan. Turbin uap ini memiliki putaran yang lebih rendah dari turbin uap D'Laval, dan daya yang dihasilkan dapat mencapai 4000 kW, sehingga turbin uap ini dapat dipakai untuk kapasitas generator yang sedang. Dalam turbin uap Curtis ini, uap hanya diekspansikan pada nozzle atau sudu tetap yang pertama, dan selanjutnya tekanan konstan, sedangkan dalam baris sudu gerak tidak terjadi ekspansi. Meskipun demikian, dalam kenyataannya penurunan tekanan yang kecil di dalam sudu gerak tidak dapat dihindarkan berhubungan adanya gesekan, aliran turbulen, dan kerugian lainnya.
Keuntungan jenis turbin uap ini adalah konstruksinya sederhana, mudah dioperasikan, namun efisiensinya rendah. Berikut ini adalah gambar turbin impuls Curtis tingkat tunggal dengan 2 tingkat kecepatan dan diagram efisiensinya. Jadi yang pertama ada poros, yang kedua cakram, yang ketiga baris pertama sudokrat, yang keempat nosel, yang kelima stator, yang keenam baris kedua sudokrat, dan yang ketujuh sudut pengarah. Baik, hanya itu materi saya. Sekian dan terima kasih.